Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan rumah tangga Operational Excellence. Oke, jadi kita lanjut ya. Apa itu Operational Excellence ya? Kita jabarkan dulu. Operasional itu ya ini adalah kegiatan kita sehari-hari. Kita beroperasi, kita berkegiatan, melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Kalau ibu-ibu di rumah tangga, operasionalnya apa? Ya membangunkan anak-anak pagi-pagi, atau bangunin suami pagi-pagi, sholat, siapin sarapan. Kalau ibunya kerja, ya berarti dia akan mandi, siap-siap dan berangkat kerja. Kalau ibunya libur rumah tangga di rumah, berarti mungkin dia nganterin anak ke sekolah, lalu lanjut dia bersih-bersih, masak dan sebagainya. Nah, excellence itu apa? Jadi kata dasarnya itu adalah excellent. Excellent itu artinya luar biasa. Ya, mudah aja, artinya keren, luar biasa. Wah, itu tadi pertandingannya tadi itu excellent. Excellent itu berarti luar biasa tadi pertandingannya. Oke. Jadi operational excellence ini adalah pendekatan untuk bisa kita beraktivitas yang luar biasa. Banyak kan? Ya. Jadi ini adalah sebuah pendekatan. Tuh. Pendekatan. Oke. Pendekatan atau metode lah. Nah, apa saja yang dibahas dalam Operational Excellence? Yaitu ada 4 pilar disebutnya. Pilarnya itu ada 4. Pilar pertama adalah HSE, safety, health, kesehatan, safety, S, keselamatan, dan E, environment, lingkungan. Ya, jadi kalau di rumah ya health itu olahraga, ya kan, tidur istirahat yang cukup, makan yang bagus. Safety di saat masak hati-hati, anak-anak jangan main di sekitar dapur, takut kena air panas atau minyak panas. Lagi ngepel jangan lari-lari, naik turun tangga hati-hati. Dan environment juga kita memastikan kita tidak buang sampah sembarangan dan sebagainya. Pilar pertama HSE. Pilar kedua integritas. Kita harus bisa memastikan kegiatan kita, operasi kita punya integritas. Tembok, listrikan, perpipaan dan sebagainya itu kokoh. Ya, kalau nomor 1 tadi HSE itu adalah keselamatan kita di tempat kerja. Nomor 2 integritas itu adalah pipa-pipa kita. Pipa kita nggak boleh bocor. Di stasiun itu kompresornya, alat-alatnya harus bisa bekerja dengan baik. Tangki-tangki tidak ada yang bocor. Intinya integritas itu memastikan semua yang kita angkat dari dalam perut bumi itu tidak terlepas ke lingkungan. Semua bisa berada di dalam pipa terus, bisa berada dalam tangki tanpa ada yang spill, ada yang bocor. Kan pengen teman-teman pernah tahu kalau kita ada kegiatan yang bocor-bocor itu repot itu kan, apalagi kalau bocornya udah ke danau, ke sungai, wah itu repot tuh, bisa kemana-mana. Jadi integritas itu fokusnya di situ. Ya. Lalu berikutnya adalah efisiensi. Ya. Jadi kita di saat kerja itu harus kita rencanakan dengan baik, kita jadwalkan, kita lakukan pemeliharaan alat-alat kita supaya semua bisa berjalan dengan efisien. Kendaraan-kendaraan kita, mobil-mobil itu dirawat. Kalau tidak dirawat nanti boros bensinnya. Ya, kita juga harus rencanakan perjalanan kita seperti apa. Jangan misalnya ngangkut 1 orang balik ke sana, balik ke sini kosong. Akan lebih baik kalau pas balik ke sini kita bawa orang lagi, itu kan lebih efisien jadinya kan. Lalu pilar keempat yang tidak kalah pentingnya itu adalah manajemen biaya. Ya, kita sebagai sebuah perusahaan itu harus bisa memanage, bisa mengelola biayanya. Pengeluaran dan pendapatan, pengeluaran itu harus direkam, didata, dicatat dengan baik. Sama seperti di rumah juga gitu kan. Di saat bapak ngasih gaji, tiba-tiba ibu bilang gajinya habis terus. Bapaknya kan penasaran, kok habis terus, dipakai untuk apa aja. Wah, ini kayaknya nggak perlu nih kita beli yang ini gitu. Mungkin kita belinya di toko yang ini aja, mungkin lebih murah. Atau mungkin
kualitasnya, kalau kita udah punya uang lebih banyak bisa kita naikin nih kualitasnya gitu. Tapi sekarang jangan dulu ya, kurang lebih seperti itu. Nah sama di kita juga gitu, kita harus bisa membeli atau menggunakan barang-barang itu dengan harga yang pas. Kalau ada kegiatan, diusahakan sebaik mungkin, direncanakan sebaik mungkin supaya pengeluaran sama pendapatan itu bisa pas, sehingga kita bisa, yang namanya bisnis kan buat cari uang gitu, jangan sampai nggak dapat uangnya, nggak dapat untungnya gitu, tidak ada profitnya istilahnya. Oke, jadi ada 4 ya: keselamatan, integritas, kekokohan fasilitasnya, efisiensi itu perencanaan, penjadwalan, pemeliharaan, lalu manajemen biaya uang ya. Ada 4 sekali lagi, ingat ya. Nah, metodenya tuh seperti apa sih? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatur semua ini dengan baik, kita bisa menjalankan ini dengan baik? Saya mau memperkenalkan yang namanya PDCA. Ya, mudahnya itu saya akan bilang PDCA, atau ini biar mudah hafalnya, pempek dikasih cuko asoy. Pempek kasih cuko asoy gitu. Atau asik, enak gitu ya kan. PDCA, pempek dikasih cuko asoy ya. Ini kita simpan di sini dulu ya, biar gampang ingatnya. Tapi PDCA yang sesungguhnya itu apa sebenarnya ya? Jadi P yang pertama itu adalah pikirkan dan rencanakan. D itu adalah dilakukan atau dikerjakan. C, cek dulu ya, sudah oke nggak? Lalu A, atur ulang. Contoh, teman-teman yang housekeeping, ada pohon yang batangnya sudah mau kena kabel listrik kita. Berarti dia harus mengerjakan sesuatu kan? Mungkin harus ditebang atau ditebas atau dipotong atau diapain. Dia pikirkan dulu, rencanakan. Oke, saya akan menggunakan alat ini, saya harus pakai helm, pakai sarung tangan, saya kerjakannya kayaknya jam 7:30 atau jam 8 pagi biar nggak terlalu panas, saya siapin minum ya, saya akan ajak 1 orang lagi, saya bawa tangga, saya bawa teman, tadi ajak 1 orang bawa teman untuk ngeliatin saya, terus saya siapin dulu izin kerjanya ya. Rencanakan, pikirkan dan rencanakan. D, dilakukan, dikerjakan. Baik. Mau potong itu kan, stop. Di saat kita lagi kerjakan itu pasti kita mikir, tunggu, ini kayaknya nggak tepat nih alat ini, turun tangga, cek dulu, dicek, kayaknya alatnya bukan ini, harusnya tangganya juga kurang tinggi nih. Wah, kita atur ulang deh, ambil alat yang lebih bagus, yang lebih tajam pisaunya, sama tangga yang lebih tinggi, atur ulang. Kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya sudah kita lakukan di setiap pekerjaan kita. Kita pikirkan, kita rencanakan, bikin JM. Kita lakukan, wah ternyata rute ini tidak baik. Ya kan? Kita atur ulang. Saya akan coba rute yang lain deh kalau begitu, untuk ke pendopo. Ya. Jadi sekali lagi, ini sudah kita kerjakan PDCA ini. Ya. Pempek dikasih cuko asoy. Oke. Nah, ini adalah kurang lebih ininya nih. Tapi kalau ditanya sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya apa, itu plan itu rencana, do itu lakukan, C itu cek ya sama, A itu adjust, ya, adjust itu diatur ulang, disesuaikan, diperbaiki. Jadi pekerjaan kita tuh harus selalu begitu, dan saya yakin sudah selalu begitu. Dari mulai kita nyiapin minum, teh pagi-pagi untuk bapak-bapak itu kan,
Saya lakukan, saya rencanakan, oh saya akan menyiapin untuk yang di lantai bawah dulu. Ternyata pas dilakukan, dicek, wah ternyata yang atas udah teriak-teriak minta kopi, ya kan? Berarti kita atur ulang. Ya sudah, saya siapin teh dan kopi dulu. Gak apa-apa deh, saya ke atas dulu sekali. Yang penting teman-teman kita, bapak-bapak bisa bekerja dengan baik. Ini semua sudah kita lakukan, ya kan? PDCA, sekali lagi PDCA, pempek dikasih cuko asoy. Oke, ingat ya. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi semua itu kita lakukan PDCA di saat kita lagi ngurusin keselamatan, kita lakukan PDCA. Di saat kita melakukan efisiensi, itu ada PDCA-nya. Semuanya ada PDCA-nya. Untuk apa semua ini? Ya supaya kita bisa beroperasi dengan baik, beroperasi dengan luar biasa. Karena kalau kita beroperasi dengan luar biasa, akan apa? Ada PT, uangnya lebih banyak. Gitu, kita bisa bertahan lebih lama perusahaan ini. Ya, bisa bekerja dengan baik. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa ada quiz di bawah. Yang udah nonton sampai sini, ada quiz di bawah. Jadi sengaja saya hanya kasih tahu di video ini, saya nggak bilang apa-apa. Saya mau tahu siapa aja yang ngisi. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cermat, salam senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.